Kegiatan plotting KMS di Posyandu oleh kader dilakukan sebagai bentuk deteksi dini terhadap permasalahan status gizi dari indikator berat badan anak seperti adanya kasus berat badan kurang atau lebih. Kemudian yang kedua, kegiatan plotting KMS ini dilakukan untuk dapat mengetahui apakah penambahan berat badan balita setiap bulannya ini sesuai dengan grafik pertumbuhan balita atau tidak. Berikut merupakan contoh lembar KMS. Lembar KMS dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yakni KMS berwarna biru untuk balita berjenis kelamin laki-laki, sedangkan KMS berwarna merah muda untuk balita berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, kita akan mengenal bagian-bagian di dalam lembar KMS. Di bagian sisi atas lembar KMS terdapat isian nama anak dan nama posyandu. Memasuki area plotting KMS, terdapat angka yang ada di garis tegak atau vertikal dan angka yang ada di garis mendatar atau horizontal. Angka yang ada di garis tegak merupakan nilai pengukuran berat badan balita dalam kilogram, sedangkan angka yang ada di garis mendatar merupakan umur balita dalam bulan. Di bawah area plotting KMS terdapat beberapa kolom yang harus dilengkapi oleh kader posyandu. Yang pertama yakni bulan balita ditimbang, kemudian hasil penimbangan berat badan balita, terdapat pula informasi mengenai KBM atau kenaikan berat badan minimum yang nilainya mengacu pada masing-masing usia anak, terdapat pula yakni isian penanda anak memiliki rambu gizi naik atau tidak naik mengacu pada KBM atau garis pertumbuhan. Kemudian terdapat pula kolom isian mengenai pelaksanaan ASI eksklusif ini dilakukan atau tidak oleh ibu menyusui selama 6 bulan. Langkah-langkah melakukan plotting KMS. Terdapat 10 langkah dalam melakukan plotting KMS. Pertama, tuliskan identitas balita dan ibu pada halaman sampul buku KIA. Kedua, pilih lembar KMS sesuai jenis kelamin. Ketiga, pada lembar KMS, tuliskan identitas balita, yakni nama anak dan nama posyandu di bagian kanan atas. Keempat, tulis bulan penimbangan pada kotak bulan penimbangan menyesuaikan dengan usia balita. Kelima, tuliskan berat badan hasil penimbangan di bawah kolom bulan penimbangan. Langkah keenam yakni gambarkan titik berat badan balita pada kurva dengan menghubungkan antara usia balita pada garis mendatar dan berat badan balita pada garis tegak. Ketujuh, berikan garis hubung antar dua titik hasil penimbangan untuk dapat melihat kesesuaian garis pertumbuhan balita dengan standar. 8. Tentukan rambu gizi balita mengacu pada kenaikan berat badan minimum atau garis pertumbuhan. 9. Lengkapi data dengan menuliskan pelaksanaan status ASI eksklusif sampai usia balita memasuki 6 bulan. 10. Catat setiap kejadian pada balita yang berkaitan dengan proses peningkatan berat badan atau menyusui di atas titik berat badan. Berikut merupakan contoh soal cerita plotting KMS. Diketahui anak Anissa berjenis kelamin perempuan, lahir pada 13 Mei 2021 dengan berat badan 3 kg dan panjang 48 cm. Anak A pertama kali dibawa ke posyandu di dekat rumahnya pada tanggal 11 Juni 2021 dengan berat badan 3,8 kg. Selanjutnya ditampilkan data terkait penimbangan anak A di posyandu pada bulan-bulan selanjutnya. Dari data diperoleh, anak A melakukan penimbangan selama 9 bulan dengan hasil penimbangan yang fluktuatif atau kadang naik, kadang turun. Rambu gizi anak A beragam, yakni naik ketika kenaikan berat badan pada bulan tersebut memenuhi kenaikan berat badan minimum. Kemudian rambu gizi T atau tidak naik ketika kenaikan berat badan anak A tidak memenuhi syarat kenaikan berat badan minimum. Terdapat pula rambu gizi O yang menandakan anak A ini pada bulan sebelumnya tidak ditimbang atau tidak datang ke posyandu.
serta rambut gizi T 2 kali yang menunjukkan pada bulan yang berturut-turut yakni Januari dan Februari, anak A ini mengalami kenaikan berat badan yang tidak sesuai dengan kenaikan berat badan minimum. Terdapat pula pada bulan-bulan tertentu, yakni kejadian seperti pada bulan Juli, anak A mengalami diare, kemudian pada bulan ke-7, anak A mulai dikenalkan MPASI, kemudian pada bulan ke-9 ini anak A diketahui tidak mau makan. Terdapat pula catatan pemberian ASI eksklusif, di mana 6 bulan pertama ini berjalan secara lancar kecuali pada bulan ke-5, karena tidak bisa dilakukan pencatatan akibat anak A tidak melakukan penimbangan di posyandu. Berikut merupakan hasil plotting KMS anak Anissa secara keseluruhan. Sebagai catatan, kader posyandu diharapkan untuk tidak lupa mencatat nama balita dan nama posyandu, serta hasil pengukuran berat badan dan bulan penimbangan balita. Secara lebih runtut, akan dijelaskan mengenai langkah-langkah dalam melakukan plotting KMS anak Anissa. Yang pertama, kader posyandu menuliskan identitas balita dan ibu pada halaman sampul buku KIA. Langkah yang kedua yakni kader posyandu memilih lembar KMS sesuai jenis kelamin. Diketahui anak Anissa berjenis kelamin perempuan, sehingga kader posyandu memilih lembar KMS berwarna merah muda, serta menuliskan nama posyandu yakni posyandu Mawar, karena anak Anissa menimbang di posyandu Mawar. Selanjutnya, kader posyandu menuliskan bulan penimbangan pada kotak bulan penimbangan, menyesuaikan dengan usia balita. Diketahui anak Anissa lahir pada bulan Mei, sehingga pada bulan Mei usianya 0 bulan, serta dari data penimbangan diketahui anak Anissa melakukan penimbangan hingga bulan Februari tahun 2022, dan pada bulan tersebut anak Anissa berusia 9 bulan. Setelah kader menuliskan bulan penimbangan anak Anissa hingga bulan Februari tahun 2022, selanjutnya kader menuliskan berat badan hasil penimbangan di bawah kolom bulan penimbangan. Setelah seluruh data berat badan lengkap, kader menggambarkan titik berat badan balita pada kurva dengan cara menghubungkan umur balita pada garis mendatar dan berat badan balita pada garis tegak, sehingga diperoleh gambaran sebagai berikut. Setelah menuliskan seluruh hasil penimbangan pada bulan penimbangan anak Anissa, kader posyandu membuat garis hubung antar dua titik hasil penimbangan untuk melihat kesesuaian garis pertumbuhan anak Anissa dengan kurva pertumbuhan, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Langkah yang ketujuh yakni menentukan rambu gizi berdasarkan kenaikan berat badan minimum atau garis pertumbuhan. Sebagai contoh yang pertama, yakni diketahui anak Anissa pada bulan Juni berusia 1 bulan memiliki rambu gizi N atau naik. Hal ini disebabkan oleh kenaikan berat badan anak Anissa dari bulan Mei ke bulan Juni sebesar 800 gram. Nilai ini sesuai dengan standar kenaikan berat badan minimum yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Contoh yang kedua yakni pada bulan Juli, anak Anissa memiliki rambu gizi T atau tidak naik. Meskipun terjadi kenaikan berat badan dari bulan Juni ke bulan Juli, akan tetapi kenaikan tersebut hanya sebesar 700 gram atau kurang dari syarat kenaikan berat badan minimum anak usia 2 bulan yakni 900 gram. Sebagai contoh lagi yakni pada bulan Oktober anak Anissa memiliki rambu gizi strip atau tidak ada. Hal ini disebabkan karena anak Anissa pada bulan Oktober tidak melakukan penimbangan. Kemudian pada bulan November anak Anissa memiliki rambu gizi O yang berarti bulan lalu tidak menimbang. Terdapat pula kejadian pada bulan Januari dan Februari anak Anissa memiliki rambu gizi T tidak naik sebanyak 2 kali. Langkah yang ke-8 yakni kader posyandu melengkapi data dengan menuliskan status ASI eksklusif sampai usia balita memasuki usia 6 bulan. Tak lupa kader posyandu juga turut mencatat setiap kejadian pada balita
yang berkaitan dengan proses peningkatan berat badan atau menyusui di atas titik berat badan di dalam kurva. Adapun salah satu bentuk tindak lanjut dari plotting KMS berdasarkan soal cerita Ana Anissa, diketahui Ana Anissa pada bulan Januari dan Februari ini mengalami 2T atau tidak naik sebanyak 2 kali berturut-turut, sehingga kader posyandu direkomendasikan untuk dapat merujuk balita Anissa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan.